kan orang tua nih, rapat-rapat kita pakai Zoom ya kan? Iya. Pertemuan seminar-seminar kita pakainya webinar gitu kan? Anak-anak kan juga begitu. Makanya kemarin tuh kalau tadi aku cerita ada ibu-ibu yang aduh pusing, ternyata lebih sulit loh untuk bisa menjadi pengajar bagi mereka dengan pola-pola pembelajaran yang online. Padahal awal-awalnya dulu para orang tua itu bilang, ngapain sih kok bayar sekolahnya full? Padahal ini kan enggak tatap muka, ibu gurunya enggak datang, kan bisa ini ngapain bayar full? Ternyata akhir-akhirnya ternyata itu ternyata susah ya ternyata jadi guru. Gitu. Padahal orang tua cuma mendampingi saja begitu ya. Belum lagi memang kadang banyak orang tua yang memang tidak memiliki kemampuan untuk memahami tentang teknologi gitu ya. Bagaimana pemanfaatan gadget ini. Belum lagi kekhawatiran orang tua. Karena ternyata ya ada beberapa pembelajaran itu di gadget. Dan ada muncul iklan-iklan ya. Aduh. Makanya yang kan kita sebagai orang gitu. tua itu harus juga melek cerdas teknologi. Ya. Jadi kalau misalkan ngasih anak kita gadget, lalu dalam pembelajaran nanti itu harus membuka link YouTube, maka kita harus bisa memfilter, setting juga akun YouTube-nya itu supaya tidak muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu dia, itu kan benar-benar PR. Katanya kan mental itu kan perlu juga untuk apa istilahnya ditumbuhkan. Begitu kan. Orang tua juga nggak boleh salah juga. Betul. Ibarat kata jere wong sing ku dipenging malah nyuri-nyuri gitu kan. Artinya sekarang sudah terjadi pergeseran. Jika dulu gitu. kita orang tua itu ojo main gadget yain. Tapi sekarang karena tuntutan itu berubah, maka kita harus juga ikut menyesuaikan. Karena tidak ada sesuatu yang abadi kecuali perubahan itu. Asik. Kenapa kamu bijak sekali kan? Nah, catat ya. Oleh karena itu, gimana tadi katanya mau ada temen yang mau diajak sini. Itu saya mau ngajak seorang teman ya yang expert di bidang psikologi. Oh iya ya, penting memang. Juga, kemarin teman cantik-cantik mulu. Ya supaya saya terlihat awet muda begitu dan. Jadi nyari temannya yang cantik-cantik. Ya, saya akan bawa teman seorang psikolog yang praktik di Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi. Panggilannya itu kalau nggak salah Mbak Anung. Kakak Anung gitu. Iya. Iya. Rasanya nggak lengkap juga ya ngobrol-ngobrol. Aku juga udah bawa temanku. Oh iya. Iya, namanya Fitri Karlina. Oh, ini bukannya putri kandung dari Elvi Sukaisi itu? Ada Fitria Elvi Sukaisi kalau nggak salah. Oh bukan. Ini Fitri Yasmin. Oh Fitri Yasmin. Saingan sama gue. Iya. Mbak Fitri. Nanti karena Mbak Fitri ini memang anaknya itu juga umur-umur di mana dia juga harus mendampingi gitu kan dengan penggunaan gadget karena menjadi salah satu pembelajaran juga. Bukan cuma karena pelajaran sekolah sih, Kang. Selain pelajaran sekolah, ini kadang-kadang si anak itu pura-puranya pelajaran sekolah. Nggak taunya dia main game. Atau jangan-jangan Mbak Fitri ini termasuk orang tua yang kurang apa ya? Kurang update. Update gitu ya. Nggak tahu caranya mencet bukan ya enggak lah ini maaf ya teman saya modern ya. Luar biasa ya Bang, sosialita. Oke, kalau gitu kita akan ketemu dulu dengan narasumber ya, narasumber bintang tamu yang bakal ngobrol-ngobrol untuk melengkapi gesah sehat Ambiasmin untuk pagi hari ini. Kita sekarang ini memang ada di ruangan di mana kita ini juga background kita ini ada anak-anak juga yang sedang belajar online. Memang Rumah Sakit Yasmin itu memberikan fasilitas kepada anak-anak putra-putri usia sekolah ya di jam-jam sekolah untuk datang di Garden Family Resto untuk mendapatkan wifi yang gratis. Plus kalau memang ada kebutuhan tugas yang harus di-print itu dikasih gratis loh, Masya Allah, luar biasa ya Rumah Sakit Yasmin. Dan ini buka mulai pagi sampai sore. Iya, jam sekolah lah ya. Iya, jam sekolah. Jangan sampai salah nanti sampai datang ke sini ngajak anaknya jam 8 malam. Iya, itu nongkrong. Iya. Bukan belajar. Jadi pagi ya jam sekolah. Jadi ada tampak di belakang ini adik-adik kita mungkin sambil rehat sambil makan bakso. Iya. Bakso sehatnya enak loh. Iya, namanya juga bakso tanpa MS, dia pasti sehat lah. Oke, kita langsung ketemu aja. Nah ini narasumber kita, ini adalah narasumber
kita manggilnya adalah Kak Anung kalau akrabnya, tapi nama lengkapnya adalah Anugrah Sulistyawati. Assalamualaikum. Salam. Sehat Kak Anung? Alhamdulillah. Oke, siap untuk ngobrol-ngobrol ya hari ini ya? Ya, seperti cuaca yang oh ya. Ya boleh ya, saya manggil dia bilang ya, gitu iya ya. dong, kan biar seumuran gitu. Sama Kak Anung. Kemudian juga tuh teman aku bilang kan aku kalau bawa temen tuh mesti cantik iya loh, gitu ini, kan. Ini face-nya mirip putrinya Elvi Sukaisi itu. Tidak Elvi Sukaisi. Bukan, namanya Fitri aja ya. Oke. Fitri gimana kabarnya? Sehat Fit? Oke. Iya. Kita lagi mau ngobrol-ngobrol nih tentang apa anak-anak dan gadget ya. Pasti para orang tua tuh sekarang kan lagi agak-agak mulai memuncak kepusingannya karena sudah lebih dari 5 bulan kan mendampingin anak-anak yang belajar online juga. Nah termasuk anaknya Fitri juga gitu ya. Lagi belajar online terus gitu tiap hari. Pendampingannya gimana dong? Ada temen, ada orang di rumah gitu juga ya. Oke. Nah kita kalau ngomongin soal tadi bagaimana gadgetnya yang kita bicara tadi. Nah ini ibu-ibu kadang kan juga agak mulai merasa gimana kan ini udah mulai 5 bulan ya. Kebayang di bulan-bulan pertama saja rasanya itu udah pusing, apalagi dengan kurun waktu yang sampai 5 bulan dan kemudian juga we don't know ini sampai belum berakhir. Sampai kapan kita kan juga nggak tahu Kang Andri. Nah ini gimana? Ada lagunya itu ya? Gimana? Ya nanti aja. Bukannya sudah dilakukan tadi? Gimana menghadapi situasi seperti ini gitu loh? Kalau dari sisi mental apa yang harus disiapkan bagi ibu-ibu ini? Nggak cuma bagi ibu-ibu ya. Anak-anaknya pasti ya. Anak-anak, bapaknya juga. Yang terbiasa kerja di kantor, ini harus ngeliatin anaknya tiap hari. Nah, saya yakin Mbak Fitri juga kepikiran tuh di kantor, tapi di rumah anak lagi kedapatan tugas online juga. Pasti nepon juga setiap mama. Oke. Terus gimana dong gitu? Kembali aja ke kita aja, orang tua deh. Orang tua yang biasanya mobile nih, kantor, rapat, pergi. Kita kan ketemu langsung nih, gitu ya. Anaknya nggak tahu nih di belakang ya. Kita sekarang dihadapkan dengan situasi kita harus ngeliatin anak nih tiap hari, tiap waktu ngeliatin anak, harus beda sama anak. Terus apalagi kadang anaknya, Dek, ini Dek, nggak cepet kan kadang orang tua ada nggak serantan gitu ya, ada greget-gregetnya gitu ya. Sampai ada meme tuh, mamahku lebih galak. Iya. Ada guru dari sekolah. Iya benar. Mamaku lebih galak daripada guru di sekolah. Ketika dulu sebelum ada pandemi, anak-anak mengeluh, waduh gurunya ternyata ini nggak enak, gitu. Gak asik. Ternyata sekarang ibuku ternyata lebih nggak asik dari bu gurunya. Karena mungkin orang tua juga bingung sih, mereka juga sama-sama panik begitu ya dalam situasi seperti ini. Tuh mereka mesti ngapain gitu, apalagi ini udah mulai berlangsung lama. Memang pertama yang kadang nih tuntutan kita terhadap anak itu lumayan besar ya. Harus kayak gini, kita menyerahkan anak ke sekolah, berarti kita udah anggapan orang tua itu kan udahlah terserah. Itu urusan sekolah gitu kan. Padahal di sekolah mereka cuma berapa jam, selebihnya kan di rumah. Nah kita lupa hal itu. Sekarang diingetin nih bahwa anak itu ya di sekolah mereka dituntut untuk belajar, tapi di rumah mereka harus lebih sama orang tua. Nah, kadang orang tua nih kata guru itu yang harus benar-benar care sekarang. Kadang orang tua tadi ibunya yang kurang peka nih terhadap gadget, atau mereka udah lebih up to date daripada anaknya nih, atau anaknya yang lebih up to date dari kita. Yang harus
pertama yang harus mungkin jadikan PR ya buat kita sebagai orang tua, artinya gimana sih kita seharusnya menggunakan gadget. Kan kadang nih kita awalnya sih rapat, habis itu lupa kan, kadang-kadang udah buka online shop nih, ada baju bagus. Oh iya. Lebih lama di online shopnya daripada rapatnya ya. Betul, kadang kayak gitu. Itu juga anak juga mungkin ngalamin hal yang sama juga ya. Pertama mungkin belajar tapi kemudian tertarik game online. Oh, jadi itu akhirnya jadi lebih lama ke game online daripada belajarnya. Betul. Gitu ya. Betul. Kadang anak itu kan sebagai cerminan juga ya. Anak juga kalau nggak diajarin tahu dari mana kan gitu ya. Apalagi anak-anak usia dini nih sekolah SD ke bawah nih, mereka kan lagi heboh-hebohnya ada game ini di TV nih. Sekarang kan muncul banyak macam game di TV, tinggal install gampang. Anak kan jadi penasaran juga, terus ngelihat mami sama papinya kan, mereka lama aja main game, nggak ada main gadget, nggak ada ini, nggak ada masalah gitu. Mereka kan juga akan ya aku nggak akan apa-apa juga. Kenapa menjadi orang tua itu menjadi penting ketika mereka, apalagi sekarang mereka lebih banyak di rumah bareng-bareng ya. Betul. Dok ya, otomatis aktivitas yang biasanya kepotong karena durasi anak-anak ada di sekolah, ini sekarang anak-anak full satu hari ngelihat apa saja yang dilakukan oleh orang tua sepanjang hari. Disitulah orang tua itu juga perlu menanamkan kepada anak-anak. Kenapa sih kalau papa sama mama itu pegang gadget boleh? Apa yang dilakukan oleh orang? Apa perlu itu semacam dikomunikasikan gitu? Nah betul. Jadi terkadang kita tidak memberikan waktu untuk komunikasi bersama. Satu, ketika kita berkomunikasi artinya gini, waktunya sekolah, oke, anak boleh main pegang gadget waktu sekolah. Itu artinya kalaupun di rumah berarti dikategorikan itu jam sekolah. Iya. Oh, walaupun posisinya kan sekarang anak-anak di rumah. Iya. Tapi seperti sekarang ini mereka pun posisinya kan seperti jam sekolah. Iya. Boleh ya mereka pegang gadgetnya untuk kebutuhan sekolah. Oke. Iya, boleh. Jadi tapi dengan catatan. Nah, jadi ketika mereka jam sekolah, orang tua itu harus memberikan pengaturan waktu yang betul. Jadi supaya apa? Tadi biar nggak belajar, ternyata gamenya bablas ke yang lain. Oke. Sama, artinya si anak juga harus ada aturan waktu sekolah nih. Jam sekolahnya jam berapa nih? Oh, jam 7 sampai jam 11. Nah, jam itu mereka boleh menggunakan. Jadi ketika kita anak termasuk juga ada jam istirahat. Betul. Oh, selayaknya seperti jam di sekolah. Ketika istirahat itu melepas gadgetnya atau boleh anak itu mengalihkan ke hal yang lain tapi tetap pegang gadget begitu. Misalnya, oh ya tadi kan sudah belajar online sama gurunya berapa jam. Kemudian di jam istirahat bolehlah ngegame gitu. Atau kalau ditaruh aja karena sudah cukup lama kan paparan gadgetnya ini. Sebetulnya dikasih jeda. Tapi tergantung kembali lagi sama keluarganya, mereka mau mengkomunikasikannya seperti apa. Makanya kata Mbak Mami itu penting sekali untuk komunikasi dengan anak. Supaya tadi ketika keterbukaan komunikasi antara anak dengan orang tua yang lainnya mah gampang. Iya. Kalau Mbak Fitri pernah nggak sih misalnya itu mengkomunikasikan ketika orang tua lagi pegang gadget gitu, kemudian anak-anak bertanya lagi buka-buka apa gitu, apakah itu menjadi media komunikasi atau udahlah ini mau tak aja gitu. Jadi gimana tuh Mbak Fitri? Oh iya. Untuk apa? Untuk lihat ini. Satu kali saya setelah itu kemudian oke. Jadi itu juga bentuk komunikasi ya. Dan oh iya ampun. Itu umur berapa ya Mbak Fitri? Yang paling kecil tuh? 3 tahun ya? Oke. Ya. Oke. Jadi itu untuk kerja.
Oke. Makingnya kayaknya kurang ke atas itu Mbak Fitri. Nah, agak gitu. Mbak Fitri kurang kencang suaranya. Oke, jadi seperti itu ya Mbak. Itu bagian dari apa istilahnya bentuk komunikasi. Karena yang diajak pun juga masih umur 3 tahun. Tapi bagus juga ketika umur 3 tahun sudah mulai bisa menangkap bahwa ada waktu ini untuk kamu. Tapi ketika waktu sudah selesai, dia sepakat dan menyerahkan kembali HP kepada orang tuanya. Artinya sudah memahami ya anak ya. Kita bisa diajak ngobrol. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tentu saja masih banyak nih yang masih perlu. Banyak. Termasuk karena, bagaimana ketika orang tua itu mengalami situasi kayak gini nih. Yeah. Ma, ini gimana sih? Orang tuanya nggak bisa. Gimana cara ngelesnya? Gitu. Iya. Bukan cara ngelesnya sih. Tentu menjawab yang. Iya, menjawab dengan tepat. Akan itu bahasa-bahasa kita ya, karena itu saya alami juga dan kebetulan nanti saya akan tanya. Dan orang tua juga nggak mau kelihatan bego juga kali dia di depan gitu anaknya. Ya gimana ya, bisa menjatuhkan harga diri nanti di depan anak-anaknya kan. Oke, baik, kita masih akan ngobrol dengan Kak Anung, kemudian juga Mbak Fitri, dia akan share pengalaman-pengalamannya karena Mbak Fitri juga punya balita juga ya, yang sedang tumbuh kembang, termasuk juga anak yang sudah sekolah. Dan saya yakin juga para teman-teman yang nonton kita ini juga persoalannya juga sama. Ini persoalan berjamaah di era pandemi.